mengingat materi yang sudah berlalu. Ya, walau tidak baik mengingat yang sudah berlalu, tapi kalau ingat materi tidak apa-apa gitu ya. Jadi di materi sebelumnya saya ada membahas tentang 4A terkait komponen yang harus dimiliki sebuah objek wisata. Ya, itu disingkat dengan 4A atau disimpulkan dengan 4A. Kira-kira kayak gitu. Ada yang masih ingat? Oke ya, jadi kemarin kita membahas ini. Ya, jadi sebuah daerah bisa disebut sebagai objek wisata itu harus ada 4A. Ya, dia harus punya daya tarik, dia harus punya fasilitas, dia punya pelayanan tambahan, dia punya aksesibilitas. Ya, kalau kita pakai contoh Pantai Kuta punya menarik, atraksinya misalnya adalah daya tariknya adalah matahari terbenam, itu misalnya sunset. Lalu di Pantai Kuta misalnya fasilitasnya adalah adanya parkir, adanya toilet, kayak gitu ya. Dan tempat berbelanja juga ada gitu ya. Lalu pelayanan tambahan itu ada juga misalnya pengen surfing, pengen apa gitu, pelayanan tambahan itu ada. Jadi banyak jasa juga di sana. Lalu aksesibilitas sudah pasti, jadi ada jalan yang jelas untuk ke sana naik motor, naik mobil, kayak gitu jalan kaki. Jadi seperti itu. Jika sudah memenuhi 4A, suatu daerah bisa dikatakan sebagai objek wisata. Ya, dia memenuhi 4A. Tapi sekarang COVID. Ya, tapi sekarang di dunia ada kejadian pandemi ya COVID-19 yang kita sudah ketahui bersama. Pertanyaan berikutnya adalah apakah 4A ini masih berlaku sebagai objek wisata di tengah pandemi? Itu muncul pertanyaan berikutnya. Apakah sebuah objek wisata masih dikatakan objek wisata apabila hanya memenuhi 4 aspek ini gitu? Ya, jadi muncul pertanyaan seperti itu. Masihkah ini valid gitu maksudnya? Ya, masihkah ini sesuai dengan keadaan zaman sekarang? Ya, jawabannya tentu saja tidak ya. Jadi sebuah objek wisata di masa sekarang ini ya tidak hanya cukup dari 4A ini. Tidak hanya cukup dari 4 aspek ini untuk dapat disebutkan sebagai objek wisata. Dia membutuhkan yang lain. Sehingga materi hari ini membahas ini saja dan ini tidak banyak. Ya, membahas ini saja dan tidak banyak. Mungkin kita akan berakhir di jam 7 ya. Jadi tidak perlu 1 jam 30 menit saja sepertinya sudah berakhir. Ya. Jadi yang awalnya tadi adalah 4A. Yang awalnya tadi adalah 4A. Sekarang di pandemi ini tidak relevan lagi ya, tidak valid lagi, perlu dikaji ulang. Ya, lalu kajian ulangnya adalah ini. Disebut sebagai karakteristik ekonomi pariwisata baru atau New Tourism Economy. Ya. New Tourism Economy juga 4 tapi bukan 4A. Ya, dia adalah higienis gitu ya. Bahasa Inggrisnya gimana bacanya? Higieni. Lalu less crowd, ya, low mobility dan low touch. Kira-kira kayak gitu. Kita akan bahas satu persatu atau saya lempar aja langsung ya sebelum ngasih ke materi. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan kira-kira dari 4 ini apa yang dimaksud dengan higiene, low touch, less crowd, dan low mobility. Ini saya yakin bisa dijelaskan dengan gamblang. Udah jelas banget soalnya. Higienis, Pak. Iya, itu terjemahannya. Artinya apa? Berarti ini aspek wisata itu harus mementingkan segi kebersihan dan protokol kesehatan. Oke. Karena ada COVID. Iya, kamu baca di materi itu ya. Enggak, Pak, Oh, ini enggak. enggak enggak aktif Elsa saya, Pak. Sekarang ini Oke. nebak ini, Pak, nebak. Ya, oke, betul ya. Jadi sebuah objek wisata sekarang saat ini bisa dikatakan sebagai objek wisata kalau dia memenuhi atau menjunjung mengutamakan kebersihan. Ya, kalau di tempat wisatanya tidak bersih, orang-orang jadi enggan untuk datang ke situ. Sehingga kalau tidak ada pariwisata, tidak ada wisatawannya, ya jadi
sulit juga untuk memprove bahwa tempat itu adalah objek wisata. Ya, itu yang pertama terkait dengan higienis. Ya, jadi selain 4A tadi ada New Tourism Economy, ya, jadi karakteristik ekonomi pariwisata baru. Yang poin pertama dibahas oleh temannya adalah dari segi higienis. Jadi daerah wisata itu harus mengutamakan kebersihan zaman sekarang ini. Sisa lagi 3. Sisa lagi 3. Ada yang mau berlanjut untuk speak up? Terima kasih sudah speak up. Memenya kucing naik mobil. Kucing naik pickup ya. Ada lagi yang ingin speak up? Ada yang resen, Pak. Oke, yang resen siapa itu? Langsung aja. Ahmad Khairozi, Pak, yang paling awal. Ahmad Khairozi. Silakan. Orangnya langsung left meeting. Itu raise hand dari tadi, Pak. Oh, kepencet berarti itu. Agus Adi, Pak. Siapa? Agus Adi. Gede Agus Adi, resen. Oke, Gede Agus Adi gimana resen? Low touch, Pak. Apa ya artinya low touch? Jadi low touch tuh menurut saya tuh artinya minim sentuhan kayak gitu, Pak. Ya. Kalau di bahasa Indonesia tuh. Berarti apa? Kayak mengurangi kuota gitu, Pak. Oh. Misalnya kan di Pantai Kuta tuh dulu banyak kan, jadinya kalau sekarang nih diminimalisir gitu, Pak. Oke. Biar nggak banyak gitu. Ya, saya tadi hampir salah tangkap mengurangi kuota itu, saya kira paket internetnya dikurangi gitu. Bukan, Pak. Oke. Ya, low touch itu maksudnya adalah tidak bersentuhan secara langsung, mengurangi gitu ya. Kayak gitu. Ya, definisi berikutnya, penjelasan berikutnya kalian sudah paham lah saya yakin. Ya, tapi kalau yang dimaksud dengan low touch di sini adalah dia mengurangi interaksi yang berkaitan dengan sentuhan atau kontak tangan langsung. Itu kira-kira. Ya. Terkait dengan low touch. Lagi 2, less crowd dan low mobility. Ada yang mau? Oke, kalau tidak ada, less crowd itu yang dimaksud teman yang tadi itu masuk di less crowd ya. Jadi kalau mengurangi masyarakat, mengurangi massa, mengurangi wisatawan, membatasi, itu masuk di less crowd ya. Jadi objek wisata saat ini dapat atau masuk ke kategori objek wisata kalau dia bisa beroperasi dengan low touch dan less crowd. Ini bacanya lidahnya agak kepleset-kepleset. Yang terakhir adalah low mobility. Kalau low mobility ini lebih ke karakteristik bukan tempat wisatanya, tapi karakteristik pengunjungnya. Zaman sekarang saat ini orang-orang berwisata itu tidak pengen banyak pindah-pindah. Ya, contoh, dia pengen kalau ke Bali misalnya sampai di Ubud aja gitu ya. Ya udah dia akan stay di Ubud, ya dia akan pergi di sekitar Ubud aja gitu. Jadi dia tidak lagi traveling ke mana-mana yang tempatnya terlalu jauh. Itu kira-kira. Ya, itu masuk di low mobility. Kalau low mobility itu lebih ke karakteristik wisatawannya. Kalau higienis, low touch dan less crowd itu lebih ke tempatnya. Gitu ya. Itu hal-hal ini masuk ke dalam karakteristik ekonomi pariwisata baru, disebut juga sebagai New Tourism Economy. Ya, ini kita bahas yang tadi diulang. Ya, jadi kuncinya patuh pada protokol kesehatan itu masuk di higienis ya. Jadi tempat atau objek wisata itu harus mengikuti protokol kesehatan. Dia masuk ke dalam higienis. Ya, karena ini juga jadi branding ternyata. Ya, jadi kalau
Jadi ternyata saat ini tempat-tempat wisata, objek wisata itu malah membranding ya. Tempat ini menerapkan protokol kesehatan, kan gitu kira-kira. Ya, jadi dia membranding dirinya dengan itu. Lalu dia juga mempromosikan di sini ada tempat cuci tangan, di sini pegawai kami sudah vaksin pakai masker, di sini pegawai kami misalnya menggunakan hand sanitizer gitu misalnya. Ya, jadi dia membranding dengan konsep higienis ini. Terkait dengan hubungannya adalah dengan objek wisata. Ya, less crowd ini berarti wisatawannya memilih destinasi atau atraksi yang jauh dari keramaian. Ya, di area terpencil. Sekarang orang-orang kalau liburan itu sukanya staycation, diam di villa gitu ya, tidak kemana-mana gitu ya. Jadi dia tidak atau belum ke tempat yang keramaian. Sini juga disebutkan kalau kesunyian dan keterpencilan itu menjadi kemewahan baru. Orang-orang sekarang liburannya bukan lagi ke tempat yang rame-rame, tapi malah cari ketenangan gitu ya. Jadi pergi tempat yang tenang gitu ya, jauh dari kebisingan kayak gitu. Itu tren yang muncul juga terkait dengan objek wisata. Yang berikutnya dari dulu yang jika yang sebelumnya kita tuh cukup masif terkait dengan sentuhan. Sekarang ini berkurang ya. Muncul solusi-solusi baru terkait dengan contactless, itu bayar tuh sudah tidak lagi ngasih uangnya secara fisik, sudah digital. Lalu kita belanja juga dikirim gitu ya. Belanja dikirim digantung sampai depan gerbang kan gitu sekarang tren-tren promosinya. Jadi kalau kita beli makanannya ditaruh di gerbang, dititip di satpam gitulah, contactless solution. Ini solusi-solusi yang tren saat ini dan ditawarkan oleh objek wisata hingga pelaku pariwisata. Berikutnya tadi yang terakhir saya sudah bahas, ini terkait dengan low mobility. Itu jadi dia memilih untuk perjalanan pendek, jadi tidak jauh-jauh dulu, tidak sampai jauh ke luar negeri ya. Lalu ketika sampai di sana dia juga tidak pergi yang jauh-jauh juga. Jadi kalau misalnya sampai di Bali, mentok sampai di Canggu, di Seminyak gitu ya. Kalau di gak jauhan dikit ya akan diam di Ubud, kira-kira kayak gitu ya. Sampai di Canggu, sampai di Seminyak, sampai di Ubud, dia akan stay di sana saja untuk beberapa waktu tertentu. Jadi tidak lagi yang jauh-jauh atau tidak yang keliling punya itinerary tertentu kayak gitu, enggak. Ya, jadi orang-orang tuh trennya sekarang lebih ke stay. Ya, stay. Jadi wisatanya untuk mencari ketenangan, untuk diam di satu tempat gitu. Ya, itu masuk ke dalam new economy, new tourism economy, di mana hal-hal ini harus diperhatikan, perlu mendapat perhatian dari pelaku objek wisata, pengelola objek wisata kayak gitu. Kalau dia tidak memperhatikan hal-hal ini, ya sulit. Jadi sulit beradaptasi, tidak dapat wisatawan, tidak dapat tamu kayak gitu. Kalau tidak dia memperhatikan hal-hal kayak gini. Jadi mau nak mau, suka nak suka, dia harus memperhatikan hal ini selain 4A yang tadi. Selain yang ini. Ya. Harus tetap memiliki daya tarik, harus memiliki aksesibilitas, harus memiliki fasilitas, harus ada fitur tambahan, pelayanan tambahan di situ. Jadi selain 4A tadi, dia juga harus memperhatikan yang ini untuk dikatakan sebagai objek wisata 2021. Objek wisata di tengah masa pandemi. Sulit ya, jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi mau nak mau, suka nak suka ya memang harus begitu. Oke ya, itu yang kita pelajari hari ini. Jadi ada tambahan terkait dengan new tourism economy. Ya, konsep yang menjadi tambahan untuk 4A, yang 4A adalah aspek objek wisata. Oke, lalu ternyata ada pertanyaan di slide. Menurut Anda apa saja tren pariwisata saat pandemi? Jadi ada tidak tren yang belum saya sebutkan dari tadi? Dari tadi saya sudah menyebutkan staycation, belanja makanan, contactless, lalu bayarnya tidak pakai uang fisik. Ada lagi yang kira-kira yang belum saya sebutkan terkait dengan tren pariwisata saat pandemi?